Saya tuh kan waktu itu udah sangat stres ya. Sempat punya pikiran kayak, Tuhan kenapa nggak ambil aja nyawa saya. Sering digebukin, hampir tiap hari, diancam mau dibunuh, katanya lu nggak mati-mati, gue bunuh lu. Itu udah sering gitu loh. Jadi anaknya nyari pun dia nggak peduli. Bukannya kita nggak pernah mencari loh, kita selalu mencoba merangkul papanya kembali. Tapi nggak, yang saya bilang, apapun yang kita lakukan, nggak berhasil, nggak dihargai, nggak dilihat. Justru kondisi kami tambah terpuruk, tambah hancur secara mental. Secara mental kami dalamnya itu digerogotin. Baik saya, baik 3 anak juga. Saya sebenarnya malu. Soalnya ketika saya ke wihara, ada jemaat-jemaat lagi sedang berdoa juga sembahyang. Jadi saya sebenarnya juga malu, penuh luka gitu loh. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Seruput Kopi. Seruput kali ini saya akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang kebetulan Cokro TV kedatangan tamu korbannya langsung ya. Meskipun ini bukan yang sedang ramai atau yang sedang viral yang seperti saya posting di Instagram saya beberapa waktu lalu. Tetapi cerita dari tamu saya ini hampir sama dengan yang terjadi kepada korban yang saya posting itu. Jadi memang pola dari kekerasan dalam rumah tangga itu sepertinya hampir sama. Jadi istri diperlakukan kekerasan ya, dipukulin sampai kemudian mungkin terancam jiwanya, dilihat oleh anak juga ikut membela ibunya, tetapi kemudian si pelaku dalam hal ini suami bukannya misalnya mengakui kesalahannya atau minta maaf dan lain-lain, tapi justru malah mencari-cari kesalahan dari si istri itu. Dan parahnya dalam kasus nanti tamu saya ini malah lebih parah lagi karena istri sebagai korban justru kemudian dikriminalisasi ya. Nanti kita akan dengar cerita langsung ya dari tamu kita. Tetapi saya sebelum mempersilahkan atau memperkenalkan tamu saya ingin mengutip sebuah data bahwa kasus KDRT memang sangat serius di Indonesia. Kalau kita mengutip dari data yang dikeluarkan oleh Kemen PPA ya, Perlindungan Anak dan Perempuan, itu sampai Oktober 2022 sudah ada kasus 1.261 ya, dan itu rata-rata korbannya 79,5% adalah perempuan. Nah, saya langsung aja memperkenalkan tamu saya yang kemarin datang ya ke Cokro TV, cerita tentang kasusnya. Dan saya pribadi sebagai perempuan, dan bukan hanya sebagai perempuan, karena waktu tamu saya ini datang, saya didampingi oleh Bang Ade mendengarkan ceritanya, Bang Ade Armando, itu cukup sangat menyentuh, sehingga bagi kami di Cokro TV sangat pas atau punya kewajiban untuk menghadirkan supaya pemirsa Cokro TV juga bisa mungkin mendapatkan pelajaran atau pengetahuan dari pengalaman Mbak Krisni Yuan. Ya, jadi ini tamu saya namanya Mbak Krisni Yuan ya. Terima kasih Mbak udah datang ke Cokro TV. Terima kasih juga Bu Nong sudah memberikan saya waktu dan tempat di Cokro TV ini. Iya, mungkin buat Mbak Krisni ketika mau bercerita di depan kita semua ya di Cokro TV, ada kegalauan atau ketakutan nggak untuk nanti bercerita? Mungkin ada ya, maksudnya ya kegelisahan gitu ada. Saya takut juga lah ya kalau kita nanti dari awal kan sebenarnya setelah saya kejadian di KDRT berulang kali, sebenarnya mau lapor untuk visum polisi aja juga awalnya tidak berani. Ketakutan gitu loh, mikir-mikir lagi. Karena saya takut juga kalau saya lapor atau visum apa itu kan nanti bisa dihabisin juga sama suami saya. Jadi saya sempat ragu waktu itu. Nah, keberanian itulah datang dari anak saya juga. Awalnya anak saya juga yang ngomong ke saya, Mama minta tolong
cari polisi buat tolong kita katanya, buat melindungi kita. Sebab kita kan hidup di negara yang ada hukumnya ya. Kita juga udah bingung mau cari pertolongan kemana. Bahkan orang rumah pun nggak ada yang bisa menolong kami waktu itu. Sampai terjadinya KDRT-nya tuh udah sangat parah. Jadi sebentar sebelum bercerita lebih panjang lagi, jadi Mbak Krisni dengan suami ini punya anak 3 ya? Betul. Punya anak 3, jadi usia Anak yang paling besar sekarang sudah 14 tahun, yang kedua sudah 10, yang ketiga 8 tahun. Dan sewaktu berkeluarga, tinggal bersama keluarga itu tinggalnya di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Nah, saya mungkin perlu menegaskan juga kan Mbak Krisni tadi sebelum di acara juga saya bertanya apakah berani membuka wajah dan lain-lain, karena biasanya korban KDRT itu kan karena ketakutan dan lain-lain memang suka di blur atau apa, tapi Mbak Krisni akan menerima konsekuensi apapun ya dengan tampil seperti ini ya. Saya oke aja sih, nggak ada masalah ya. Toh yang saya sampaikan juga semua fakta. Apa yang saya alami, kisah nyata saya. Bukan rekayasa, bukan saya mengarang, bukan. Oke, jadi mungkin silahkan Mbak Krisni bisa bercerita dari awal itu seperti apa sih kejadian yang dialami, atau kok bisa Mbak Krisni mendapatkan perlakuan kekerasan oleh suami. Oke, dari awalnya ya saya menikah dengan seorang suami ya di Surabaya, layaknya seperti rumah tangga yang lainnya lah ya umumnya. Dalam rumah tangga itu kan ya percekcokan biasa tuh pasti ada, nggak mungkin semua sejalannya mulus terus gitu, nggak mungkin. Nah, saya merasa dulu itu perkawinan kami seperti orang lain ya, bahagia, makanya sampai dikaruniai 3 anak. Kalau memang dari awal tidak bahagia, masa mungkin sih bisa sampai punya 3 anak? Iya benar. Dan anak-anak saya pun, kalau saya lihat mereka juga mengatakan, mereka dulu bilang ngeliat papa mama happy gitu loh. Nah, rumah tangga saya mulai kacau, mulai hancur itu semenjak suami saya ada berselingkuh. Itu di tahun keberapa dari usia pernikahan Mbak Krisni? Sekitar usia pernikahan saya sudah sekitar 9,5 tahun atau mau masuk ke usia ke-10. Nah, di situ dia awalnya kenal pegawai hotel kami dulu. Ada satu perempuan, boleh sebut nama? Nggak usah. Nggak usah. Ya. Perempuan inilah bekerja di hotel kami. Nah, dia sebagai sekretaris kan. Awalnya saya juga mana ada sih pikiran curiga. Suami kan kerja seperti biasa gitu kan. Tapi saya juga mendengar rumor dari orang-orang. Dari supir, dari orang rumah, juga pembantu, dan juga orang luar juga banyak yang mengatakan ke saya bahwa kayak, aku ngeliat suamimu loh, ada sama cewek, tapi nggak berdua, tapi ya ada sama cewek. Terus awalnya saya pikir, mungkin makan siang biasa atau apa kan. Terus pas di foto, dan saya lihat biasa aja sih gitu kan. Tapi ternyata sering. Dan mulai lagi rumornya bertambah kan, bilang, kamu nggak ada sedikit kah pikiran kayak curiga suami selingkuh? Awal saya bilang enggak, saya nggak ada mikir curiga, sebab dari awal saya mempercayai suami saya gitu loh. Tapi berjalannya waktu yang saya mulai ada dorongan untuk mau investigasi, mencari tahu kebenaran gitu ya. Saya sampai kaget bisa mendengar bahwa suami saya membelikan mobil untuk wanita lain. Saya kaget gitu loh. Itu info dari siapa? Dari babysitter saya yang ngomong. Dia dengar juga dari supir pun mendengar dari sesama orang kantor. Saya kan orang rumah kan. Kalau di rumah kita nggak mungkin bisa tahu dunia luar gitu langsung kan. Jadi saya bukan orang pertama yang mengetahui suami saya selingkuh gitu loh. Saya harus mendengar dulu dari omongan orang dalam, baru saya kaget. Masa sampai beli mobil? Wah, aku bilang kalau udah beli mobil sih udah nggak benar ya. Terus saya cari tahu lah pokoknya gitu loh. Saya cari tahu, saya ngecek dulu ke hotel. Kan awal mulanya sumbernya kan sama orang hotel itu kan, pegawai hotel. Itu kira-kira di tahun berapa ketahuan itu? Kalau ketahuannya sih kayaknya sekitar 2018 ya, atau 2017 akhir atau mulai 18 lah. Saya lupa tepatnya kapan. Soalnya kan rumor itu udah terdengar, cuma sayanya masih kayak nggak percaya. Karena saya mikirnya, masa sih suami saya selingkuh, dulu orangnya baik, sayang keluarga, alim. Tapi memang dari sikap dia pun berubah. Dulu yang pulang kerja itu langsung di rumah, langsung pulang, sekarang pulangnya malam. Maksudnya terlihat lah ada perubahan dikit-dikit ya. Terus cara sikap dia terhadap saya pun berbeda. Dan pertama kali dia kemudian melakukan tindakan kekerasan ke Mbak Krisni itu mulai kapan? Semenjak terkuaknya perselingkuhan itu.
Jadi maksudnya waktu Mbak Krisni tanya langsung ke suami, dia Iya, marah gitu? Iya, jadi awal-awal nih ya, saya tuh sempat keras kayak verifikasi ke suami langsung. Setelah saya ngecek ke hotel, saya juga beberapa kali nih mendapat omongan bahwa laki lu ada keluar nih kelihatan sama nih cewek, dan nih cewek gerak bahasa tubuhnya tuh genit gitu loh. Padahal dia nggak berdua, saya tahu itu ya kan. Tapi ada yang lihat, beda lah. Dia bilang, dari teman saya bilang, Kris, kalau cewek tuh ya beda sih kalau lu memang cuma pegawai kantor pergi doang, sama kalau bahasa tubuhnya udah mulai flirty gitu loh bahasanya kan, genit lah, nggak bener. Pakai roknya juga rok mini semuanya gitu loh. Terus saya pikir masa sih, ya itu saya masih menyangkal diri gitu kayak masa sih, masa suami saya selingkuh gitu kan, masih nggak percaya sampai akhirnya terus-terusan saya mendapat info gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, ya udah investigasi aja dulu nih. Saya ngecek, maksudnya memverifikasi. Saya ke hotel ngecek, ternyata bener. Omongan orang hotel pun juga bilang, iya Pak Irsan, Pak Bos itu sering datang sama perempuan ini. Jadi dijemput kerja, pulang pun diantar pulang. Saya sampai kaget. Kalau cuma pegawai doang, ngapain harus antar jemput kan? Nah terus belum lagi, sampai saya ke kantor dia pun, ternyata setiap kali dia ngomong lembur kerja, lagi kerja, saya ke kantor nggak ada di kantor, saya bingung. Jadi nggak tahu kemana orangnya, menghilang gitu loh. Di kantor nggak ada, di hotel nggak ada, saya udah nggak tahu deh gitu loh. Ternyata, jadi akhirnya setelah ya saya cari tahu kan, saya cari tahu gitu loh. Ternyata dia ke rumah tuh cewek. Nah itulah mulai ya udah tambah terkuak kan. Nah awal-awalnya saya juga ngomong ke suami juga masih baik-baik. Aku tanya gini, Hani, kamu sama Jessica deket ya? Cewek itulah pokoknya dia bilang, enggak. Terus aku cuma bilang gini, orang-orang sudah mulai bicara. Saya bilang gitu kan, tolong dong kalau memang nggak ada apa-apa nih, beneran nggak ada apa-apa, aku percaya kamu, tapi kamu juga harus jaga jarak. Kan orang lain di luar bisa melihat bagaimana kamu memperlakukan perempuan itu, kedekatan kamu. Kalau memang kamu sebagai bos, sebagai owner nih, dia cuma pegawai, harus ada dong batas limitnya kan. Masa sampai diantar jemput gitu kan. Akhirnya dari situ dia nggak terima gitu loh. Dan mulai terjadi kekerasan itu. Iya, awalnya maki-maki bentak dulu. Awalnya verbal gitu ya, marah-marah. Betul. Gitu ya. Sampai akhirnya saya pun juga kaget mendengar kok sampai beliin mobil, ternyata bener. Terus saya ngecek ke rumah tuh cewek tinggal di mana. Itu pun yang ngasih tahu juga supir dia sendiri loh. Kalau enggak saya gimana tahu kan? Itu yang saya bilang. Saya sampai saya ngecek juga, saya tungguin, saya lihat ternyata bener dia keluar dari rumah itu. Tapi saya nggak ngelabrak, saya nggak maksudnya nggak menunjukkan saya tahu gitu, saya ada di sana, tidak. Saya diam saja, saya hanya memverifikasi. Saya bilang gini kan, orang bisa aja bergosip atau rumor gitu kan, ngomong-ngomong isu apa gitu. Tapi ketika kita memverifikasi, kita melihat dengan mata kepala sendiri itu udah beda. Berarti terbukti maksud saya gitu loh. Jadi terbukti memang suami selingkuh. Nah disitulah baru dapat kayak peneguhan bahwa ya benar selingkuh. Tapi sampai ketika Mbak Krisni itu tanya ke si suami itu masih si menyangkal. suami masih menyangkal, nggak ngaku. Malah dia tambah nantangin. Terus aja kalau kayak masih curigain gue, ya gue iyain aja dia ngomong gitu. Aku jadi kayak, kok jadi malah begini? Diiyain aja katanya. Aku cuma bilang kalau memang benar tidak ada perselingkuhan atau misalnya nggak ada seperti yang diomongin orang-orang, ya jaga jarak dong, nggak salah kan? Kamu udah punya 3 anak. Kamu kan juga menyandang status suami sebagai suami saya kan. Apa kata orang di luar, tiap hari keluar sama nih cewek terus, tiap hari loh saya bilang. Bukan cuma sesekali gitu loh. Setiap hari. Jadi itu yang pertanyaan saya tadi, jadi mulai kemudian benar-benar mukulin dan lain-lain itu dimulainya sejak kapan? Seingat saya sih dari verbal dulu 2017, terus mulai main tangan nih ya. Main tangan itu 2018-an kayaknya, 18. Jadi sampai 2018 itu si suami itu masih menyangkal kalau dia selingkuh gitu. Iya, nggak ngaku, tidak mengakui. Makanya dia bilang, jangan asal ngomong, kalau ada bukti tunjukin. Ya saya diem aja gitu. Makanya dari situ saya hanya setiap kali kalau saya mengecek, memverifikasi, ya saya kumpulin bukti aja. Tapi saya tidak membongkar atau apa ya, atau tidak kayak ngomong, cuma saya simpan sendiri. Tapi saya tahu dia selingkuh beneran. Udah bukan rumor lagi, bukan gosip lagi, udah terbukti. Bahkan dia sama perempuan itu juga sudah dibawa keluar kota, ke Bali, ke luar negeri, itu sudah. Disitulah saya bilang, ya
wanita mana sih yang nggak sakit hati ya? Tahu suaminya pergi ke luar negeri, pergi liburan, pergi membelikan mobil, barang mewah apapun ke wanita lain. Tapi istrinya tidak diberi kasih sayang, tidak diberi perhatian, tidak dipedulikan. Bahkan anaknya pun, kalau di rumah lagi ribut nih, dia bisa ngomong gini. Saya ingat waktu berantem terus ya. Dia udah sering pergi, nggak pulang kadang. Bahkan pernah keluar dari rumah. Saya sampai bilang, dia waktu itu ngomong ribut sama saya. Dia bilang dia udah nggak tahan, udah nggak bahagia di rumah ini. Setiap hari tuh di rumah cuma bilangnya gue nggak happy, gue pengen hidup, cari happy lah katanya. Terus saya tanya, kamu bahagia seperti apa? Anakmu di rumah ada 3, kurang bahagiakah kehadiran anak-anakmu dan saya? Dia bilang nggak tahu kenapa, pokoknya gue nggak happy sama lo. Terus pokoknya kalau gue udah nggak kuat nih, kalau nggak lu yang sama anak pergi, gue yang pergi. Aku sampai kaget. Terus gue bilang, lu nggak mikirin anak lo? Gue udah nggak peduli, pokoknya gue mau happy. Itu yang tiap hari dia maki-maki ke saya kayak gitu. Awal-awal ribut ya, maksudnya dia masih nggak ngaku dia selingkuh. Dia cuma bilang, gue udah nggak tahan aja sama lu. Gue udah nggak bahagia dengan perkawinan ini. Gue mau pengen pergi sendiri. Jadi tiap hari tuh kayak gitu, pergi kemana nggak tahu. Saya nggak tahu dia kemana. Dicari, nggak kerja, pokoknya kayak orang apa sih ngomongnya, udah nggak jelas gitu loh. Waktu itu Mbak Krisni nggak ada misalnya niatan dengan melihat kondisi suami seperti itu, dibilang nggak bahagia segala macam itu, nggak minta cerai atau apa gitu? Atau si suami sendiri bilang dia kan udah gak bahagia, ya udah gue cerai lu aja gitu, enggak? Sebenarnya kata-kata cerai itu sering dilontarkan oleh suami. Bahkan saya sudah digugat cerai juga berulang kali. Itu ada dari dia. Kalau dari saya memang waktu itu tertekan ya. Kayak saya tahu dia selingkuh, hati saya sudah hancur. Saya udah merasa kok begini ya pernikahan saya sekarang. Tapi saya waktu itu masih mencari pertolongan, di mana saya ke marriage counseling, yang ke dokter psikolog juga, karena saya sadar diri saya itu sangat penuh luka, terluka lah. Makanya saya cari self healing gitu loh, cari orang yang mungkin ya dalam specialize dalam bidang ini gitu kan, marriage counseling. Jadi saya konsultasi gitu loh. Dari situ saya dikasih nasihat, dikuatkan, ibu nggak boleh cerai ya, nggak boleh ini, tetap bertahan, tetap hidup dalam Tuhan. Saya bilang ya udah saya jalanin. Jadi saya doa puasa juga, saya jalankan itu semua. Jadi kalau yang dari dulu yang pengen minta cerai terus itu ya si Irsan. Karena setelah ada wanita lain, jadi yang saya rasakan gitu loh. Semenjak suami saya ada jatuh cinta dengan wanita lain, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya coba Salah ya. katakan atau lakukan ya, perbuatlah, berusaha untuk merangkul dia kembali ke saya dan anak-anak, itu gak dihargai. Di mata dia itu kayak it's nothing gitu loh. Jadi udah percuma. Saya tanya, kenapa Mbak Krisni dengan kondisi suami seperti itu masih tetap bertahan untuk tidak menerima cerai atau menerima perlakuan suami yang kata-katanya kasar, memperlakukan main tangan dan lain-lain? Kalau dulu jujur saya ngakui waktu itu saya bertahan karena untuk anak saya. Jadi dalam perjalanan kami nih dari 2017 sampai 2021, anak saya itu yang paling besar terutama. Dia tuh benar-benar udah sangat tertekan, depresi, udah stres ya, dan kecewa berat. Dia terluka berat hatinya. Sampai-sampai dia setiap malam itu dia sebenarnya ngumpet-ngumpet tuh ngelihat. Dia tahu mamanya tuh tiap malam tuh doa puasa. Maksudnya menyendiri. Saya nggak berani nangis depan anak. Saya tuh kan waktu itu udah sangat stres ya. Sempat punya pikiran kayak, Tuhan kenapa nggak ambil aja nyawa saya. Sering digebukin, hampir tiap hari, diancam mau dibunuh, katanya lu nggak mati-mati, gue bunuh lu. Itu udah sering gitu loh. Terus hanya anak saya waktu itu yang Rafael yang paling gede itu kayak keluar ketika saya lagi doa. Dia peluk mama. Mah, aku nggak tahu kenapa ya, Ma, kenapa keluarga kita kok kayak gini ya. Dia nangis. Jadi kita nangis sama-sama. Dia bilang, kok papa tiba-tiba berubah? Dulu papa sayang kita, Mah. Papa masih bawa kita jalan-jalan, kemana, ke luar negeri, atau keluar ke Bali, keluar kota ya. Tapi semenjak ada perempuan ini, dia udah nggak peduli kita. Bahkan ngajak kita holiday pun kayak suatu beban untuk dia. Pernah kita waktu itu pergi ke Bali, malah kita ditinggal di Bali. Katanya, gue udah nggak tahan ya, gue mau pulang. Padahal pulang demi wanita itu. Ngomong alasannya sibuk kerja. Padahal kerjaan juga nggak ada yang dia kerjain kalau saya lihat. Nah, habis itu, anak saya itulah ngomong, Koko nggak mau hidup kayak lagi, Mah, kayak gini. Buat apa hidup juga, Mah? Akhirnya anak saya nggak sekolah, nggak mau belajar. Semuanya kayak dia menutup diri.
Dari anaknya awalnya seorang anak yang ceria, periang, terus akhirnya jadi kayak pemalu, nutup diri, banyak diem. Saya sampai dipanggil guru juga sih berulang kali ke sekolah ya, karena terlihat sekali dampaknya dari psikis 3 anak saya ini ketika di sekolah. Dari yang paling kecil, dari paling besar tuh terlihat. Makanya saya sampai dipanggil sama kepala sekolah, sama wali kelas untuk menanyakan apa sih yang terjadi. Ternyata benar kalau anak yang bermasalah di sekolah itu juga dikarenakan ada masalah di dalam keluarganya. Itu udah sangat jelas logikanya. Jadi nggak bisa kayak bilang anak bermasalah di sekolah tapi ya rumahnya baik-baik aja, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi yang memang yang membuat saya bertahan itu karena anak saya ini. Dia menangis depan saya, dia bilang, "Koko nggak mau hidup lagi, Mah. Buat apa hidup kayak gini, Mah? Tiap hari Papa juga gebuk Mama. Papa pergi, kadang nggak pulang, udah nggak peduli kita. Udah nggak ada kasih sayang dari seorang papanya." Jadi itu yang bikin saya peluk anak saya balik, saya bilang, "Koko nggak usah takut. Mama nggak kemana-mana." Aku bilang, "Mama nggak kemana-mana. Kalau misalnya Mama pergi pun, pasti nggak mungkin ninggalin kalian. Pasti pergi bersama kalian." Itu yang saya ngomong ke anak saya. Jadi saya bertahan waktu itu ya karena dia. Karena anak saya itu dia bilang, dia nggak bisa hidup kalau nggak ada aku. Terus dia nggak mau ditinggal aku juga. Terus dia bilang, dia juga udah nggak mau hidup sebenarnya. Makanya sambil saya bertahan pun ya saya bilang, saya nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Suami tetap nggak mau pulang, sadar sama anaknya. Pernah waktu itu saya digugat cerai yang pertama kali ya. Saya dipaksa tanda tangan surat pernyataan. Surat itu ada. Dia bikin surat pernyataan di mana bahwa saya mau bercerai. Terus saya lihat kan, terus saya bilang, "Apa-apa nih, kok suratnya cuma tulisnya dibilang saya yang mau cerai." Dia bilang, "Ya lu tanda tangan aja. Kalau saya nggak mau tanda tangan gimana?" Ya udah, gue pergi dari sini. Aku bilang, "Ya udah, kalau saya nggak tanda tangan, kamu ngancam saya mau pergi. Kamu mau pergi dari rumah ini, saya nggak bisa menghalangi. Saya juga udah nggak mau ribut," saya bilang. "Saya udah nggak mau ribut, soalnya udah digebukin terus udah sakit, nggak kuat badan saya juga, nggak kuat." Terus akhirnya saya bilang, "Kamu mau pergi, tapi aku dan anak-anak masih akan tetap di rumah ini. Aku jaga anakmu. Kamu mau pulang, aku tetap nungguin kamu pulang." Karena itu, karena anak saya belum bisa menerima kalau papa mama itu cerai. Yang saya takutkan dari seorang ibu ya, hati seorang ibu. Kalau saya paksa mengikuti hati saya sendiri, keegoan saya kayak pergi aja, nggak peduli hati perasaan anak saya. Anak tuh bisa bunuh diri juga, tertekan kan. Sedangkan banyak loh di dunia ini secara fakta ya, anak sampai masuk rumah sakit karena suicide attempt, mencoba untuk bunuh diri kan. Banyak, karena dari orang tuanya yang mau bercerai atau karena anaknya nggak bisa menerima kenyataan itu. Jadi saya waktu itu bertahan hanya karena demi anak saya, sampai dia bisa menerima gitu loh. Sampai akhirnya itu, puncaknya KDRT itu di tahun 2021. Saya digebuk lagi kan. Pulang malam, dia selingkuh, dia nggak pulang pun saya udah nggak nyari. Saya sudah tidak nyari. Jadi sejak kapan tuh yang benar-benar Mbak Kris itu benar-benar udah terima, udah terserah lu lah mau apa gitu itu? Semenjak yang saya digebuknya parah banget itu loh, yang sekitar 2019-an. Jadi dia nggak pulang pun saya udah bodo amat, nggak nyari. Sebab 2018 saya masih berusaha merangkul kan. Saya telepon dia nggak pernah diangkat. Bahkan saya diblok. Udah gitu dia selalu matiin HP. Anaknya nelpon pun juga dia nggak peduli. Jadi anaknya nyari pun dia nggak peduli. Bukannya kita nggak pernah mencari loh. Kita selalu mencoba merangkul papanya kembali. Tapi nggak. Yang saya bilang, apapun yang kita lakukan nggak berhasil, nggak dihargai, nggak dilihat. Jadi memang suami Mbak Kris ini kayak seperti sudah dibutakan. Iya. Ya karena ada wanita orang ketiga ini. Seakan-akan dia bilang wanita ini jauh lebih baik dari saya. Dia pernah ngomong itu juga ke saya. Dia lebih bahagia sama dia. Jadi udah terang-terangan juga kalau depan muka saya. Akhirnya saya pikir ya udahlah, nggak ada gunanya juga, ya kan? Saya tahu dia selingkuh, dia pun tahu, sadar dia selingkuh, tapi dia nggak bisa berhenti berselingkuh. Akhirnya ya udah, saya memutuskan karena anak saya yang nangis memeluk saya itu bilang katanya nggak mau hidup lagi kan, karena dia nggak bisa terima gitu loh, kecewa mendalam sama papanya. Sampai dia mogok sekolah, nggak mau sekolah. Sampai ya itu saya bilang, saya dipanggil kepala sekolah, dipanggil wali kelasnya juga, dia bilang, tapi saya sangat bersyukur, berterima kasih bahwa sekolahnya itu bisa memaklumi keadaan kondisi anakku ini loh. Itu yang saya bilang, kalau saya menutupi juga, mungkin dari pihak sekolah nggak akan menerima ya dengan sikap anak saya. Kok kamu nggak mau ngumpulin tugas? Kok kamu nggak mau
ikut kelas gitu kan, itu kan ya bisa apa ya ngomongnya didepak dari sekolah kan. Nah, karena saya bicara jujur, saya katakan sejujur-jujurnya, ya memang rumah kami sedang ada bermasalah di keluarga kami gitu loh. Dari situ mereka baru kebuka kayak, oh ternyata ini penyebabnya. Ini alasannya mengapa anaknya sampai depresi seperti ini, nggak mau sekolah, bahkan murung, nilainya drastis kayak terjun payung. Itu yang saya bilang. Saya bertahan awalnya karena anak. Walaupun saya tahu bertahan demi untuk anak pun bukannya malah maksud saya itu bukan kayak bilang kondisi anak membaik, tidak ya. Justru kondisi kami tambah terpuruk, tambah hancur secara mental. Secara mental kami dalamnya itu digrogotin. Baik saya, baik 3 anak juga. Iya, jadi meskipun tadi dibilang bahwa Mbak Krisni ini bertahan untuk anak gitu kan, untuk anak, dan kemudian udah membiarkan atau menerima apa adanya kondisi suami karena udah diupayakan untuk kembali tetap gak bisa gitu kan. Akhirnya ya udah pasrah aja ya. Sampai kemudian yang itu di KDRT yang terakhir itu di Mei 2021, 12 Mei 2021. Dia pulang malam, tiap hari itu pulang malam, selingkuh tetap berjalan, tambah parah bahkan ya. Udah gitu, dia pulang terus tiba-tiba marah-marah karena, kan waktu itu nggak ada pembantu karena lagi Idul Fitri ya, lagi semua udah pada pulang kampung. Saya tuh kan kerja ngurus rumah sendiri sama 3 anak sendiri, nggak ada yang bantu. Suami kan tiap hari pagi pergi, pulangnya lagi bisa setengah 1, jam 1, jam 2, jam 3. Jadi benar-benar semua ngurus sendiri saya, nggak ada yang bantu satu orang pun. Akhirnya ya baju kotor dia yang udah seminggu lebih kan pembantu waktu itu udah pulang ya. Terus akhirnya saya belum sempat cuci, saya cuma taruh depan kamar. Jadi 1 keranjang baju kotor, bawahnya itu baju kotor semua yang belum saya cuci. Saya pikir besok pagi ketika saya mau turun ke bawah, keluar kamar saya turunin ke mesin cuci. Nah di atasnya tutup baju kotor itu saya taruh lah baju bersih dia, baju tidur, ganti handuk mandi, ganti bersih semuanya saya siapkan. Saya hanya tulis di pintu, tolong dong nanti pulang mandi di kamar mandi anak aja. Karena kami semua sudah tidur nih. Bayangin setiap malamnya, setiap kayak dia pulang, dia selalu masuk ke kamar di mana saya dan anak-anak tidur. Sebab saya dan suami saya sudah pisah kamar sebenarnya, sudah cukup lama, semenjak KDRT. Soalnya saya waktu itu udah ketakutan ya tidur satu kamar, pernah marah-marah karena saya merasa, saya pernah dicekek soalnya. Saya pernah dicekek sama suami. Sampai saya gigit, dia punya lengan, sampai membekas saya lihat, terus baru dia lepas. Makanya saya bilang saya udah trauma. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk saya tidur sama anak dulu supaya lebih tenang. Tapi ternyata tidur sama anak pun tidak membuat saya aman juga. Saya masih diserang juga kalau setiap kali dia pulang ke kamar anak nyari saya tanpa sebab apapun ya juga bisa keluar lu dari sini. Gue udah nggak tahan lihat lu. Aku kaget salah apa lagi saya. Saya udah nggak pernah nanya kamu lagi lu. Nggak pernah nanya, nggak pernah nyari. Kamu mau nggak pulang pun juga udah it's okay. Saya bilang it's okay. Saya udah lepasin, udah saya anggap hilang. Tapi saya tetap diancam terus gitu loh. Dia bilang, gue nggak suka ngeliat lu di rumah, lu pergi aja pokoknya. Terus sampai bilang, kenapa lu nggak mati-mati? Lu mati gue lebih gampang hidup gue. Gue sampai, hah? Terus ya udah, sampai anak saya itu pun denger gitu loh. Makanya saya tuh kayak, yang terakhir KDRT itu gara-gara dia pulang malam, saya cuma minta tolong dia mandi di kamar mandi sebelah. Dia tersinggung. Dia nganggep, ngapain kamu ngusir barang saya? Buang barang saya. Apanya sih yang dibuang? Saya bilang, itu baju kotor kamu belum saya cuci. Saya rencananya besok mau saya cuci, tapi dia nggak terima. Dia nganggap itu saya buang barang dia keluar. Itu bukan barang dia loh, itu baju kotor loh. Dimana 1 keranjang baju kotor yang tiap hari memang taruh situ baju kotornya. Jadi dia pulang langsung marah-marah aja, nganggap saya mengusir dia. Saya bilang saya nggak ngusir. Saya sampai minta maaf, iya oke, sorry aku salah. Terus dia suruh saya pergi dari rumah. Terus ketika saya mau ngambil HP saya, karena saya mikir kan, udah 12:30, mau kemana? Keluarga aja nggak ada, keluarga saya semua di Jakarta. Saya sebatang kara menikah ikut dia ke Surabaya loh, ninggalin keluarga saya. Terus saya bingung. Terus saya pikir kan bawa HP lah ya, saya pikir nanti buat nelpon pendeta saya kali, buat nolongin saya tengah malam kali ya, nggak ada tempat tujuan lagi saya. Akhirnya ketika saya ngambil HP, disitulah dia serang saya. Dia cengkram saya dari belakang mau ngerebut HP lagi, saya diserang pokoknya, sampai tangan saya tuh memar. Terus udah itu saya ditolong anak saya. Saya ingetnya pokoknya kayak anak saya tuh kayak apain dia, kayak pukul pakai, anak saya kan kalau tidur tiap malam itu punya kebiasaan ya. Semenjak papanya sering gebuk saya, dia tidur selalu memeluk pedang Star Wars-nya dia.
Pedang mainan Star Wars itu loh, karena dia fans berat Star Wars ya. Jadi dia bilang buat jaga-jaga, soalnya papa sering banget pukul mama, serang mama katanya. Jadi kalau sampai papa nyakitin mama lagi, Koko bisa nolong mama. Aku sampai kaget, anak usia kayak gini udah bisa mikir loh, punya hati untuk menolong mamanya gitu loh. Itu padahal saya nggak ngajarin. Itu padahal memang dia sendiri kan. Dia tidur bawa pedang mainan, saya nggak pernah ngajarin gitu loh. Terus akhirnya ya itu, dia nolong saya, malah anaknya saya Kena digebuk pukul. juga. Ada di rekaman CCTV semua. Makanya saya kaget kan, terus saya mau nolong anak saya, malah saya dihajar balik. Saya sampai kepental ke belakang, sampai bibir saya, mulut saya dalamnya pecah semua. Sampai berdarah juga, terus ya udah saya langsung teriak-teriak, saya udah ketakutan, saya nggak tahan. Habis itu ya udah, ya untungnya anak saya juga yang dorong papanya menjauh dari saya. Kalau bukan anak saya yang dorong, aku udah nggak tahu jadi apa saya. Udah nggak tahu, udah hancur kali. Jadi itu pada kasus yang dianggap terakhir ini Iya. ya. Itu memang parah banget ya. Itu parah, sampai dan kemudian sampai anak saya sendiri yang akhirnya berbicara ke saya. Mama, Koko udah nggak tahan tinggal di rumah ini. Koko mau pergi dari sini. Saya sampai bilang gini, yakin nggak kok? Yakin ya. Sekali kita pergi nggak bisa kembali. No turning back, aku bilang. Sekali pergi, nggak bisa balik, aku ngomong. Dan mama pasti digugat cerai papamu. Papamu pasti marah lagi. Nggak apa-apa mah, Koko udah bisa nerima. Koko udah bisa nerima kalau mama digugat cerai katanya. Aku bilang yakin kok, iya. Sebab Koko udah bisa ngelihat siapa yang benar, siapa yang salah. Koko udah bisa ngelihat selama bertahun-tahun mama sudah berusaha, sudah berjuang. Berjuangnya udah sampai berdarah gitu loh. Digebuknya bukan cuma kayak gini doang, tidak. Sampai dikepiting, ditendang, sampai dibanting, itu sudah semua. Sudah sampai diancam mau dibunuh tuh udah. Untung aja saya masih tinggal satu rumah sama mertua saya. Setiap kali saya digebuk atau terjadi ini ya, keributan gitu ya, mertua langsung cepet-cepet nolongin saya. Itulah makanya saya masih bersyukur aja kalau Tuhan tuh baik, saya masih bisa ada yang nyelamatin saya gitu loh. Padahal dulu waktu anak saya yang paling gede masih kecil, waktu saya digebuk, dia tuh mau nolong, cuma dia katanya nggak berani. Karena waktu itu badan dia masih lebih kecil kan. Tapi ketika di tahun 2021, ketika badan dia udah lebih besar, lebih tinggi dari saya dan hampir setinggi papanya, disitulah dia ada keberanian. Karena dia merasa aku udah setinggi kamu loh, udah segede kamu loh. Itulah dia sekuat tenaga dorong papanya supaya menjauhi saya gitu loh. Nah, kenapa Mbak Kris tidak melaporkan? Sekarang kan udah ada undang-undang KDRT gitu ya. Itu kan sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh suami itu. Nah, kenapa Mbak Kris tidak melaporkan itu ke polisi? Tindakan-tindakan suami yang melukai Kalau Mbak Kris ini. awalnya yang dari 2018-19 itu yang udah parah-parah digebuk juga ya. Saya nggak punya keberanian yang saya bilang. Saya nggak punya keberanian untuk melaporkan polisi sebab saya tahu kok saya masih tinggal di rumah itu. Kalau saya balik lagi ke rumah itu saya dihabisin. Pasti dihabisin. Orang dia udah sering ngomongin saya, gue habisin loh, gini. Orang saya sampai kayak, aduh, disuruh minta maaf ke pelakor aja kalau nggak saya jalanin dia bilang gue habisin loh. Apalagi saya lapor visum, mati kali saya. Makanya saya nggak punya keberanian. Awalnya begitu. Sampai saya bisa keluar dari rumah itu kan, karena anak saya juga yang bilang katanya udah siap mau keluar dari rumah. Akhirnya kita izin ke mertua bisa keluar. Disitulah anak saya juga yang, Ma, minta tolong cari polisi, Ma. Kenapa kok? Cari polisi untuk bantu lindungin kita, Ma. Soalnya walaupun kita udah keluar dari rumah itu pun, suami saya masih marah-marah. Masih marah-marah, masih bilang gini, balikin mobilnya. Ya nggak apa-apa, ambil aja. Waktu saya keluar dari rumah, saya tuh nggak bisa langsung pulang ke Jakarta. Karena lagi PPKM kan. Semua lagi ditutup. Saya juga belum vaksin waktu itu. Jadi saya nggak bisa naik pesawat. Jadi saya hanya bisa, saya waktu itu ditolong sama pendeta wihara saya. Saya tinggal di situ, makan, tinggal, hidup semua gratis lah. Saya bantu diobatin juga. Anak saya dijaga dengan baik juga. Tiga-tiganya berserta saya. Makanya saya sampai jadi bersyukur. setelah kejadian kekerasan itu, jadi sempat keluar gitu? Udah keluar Langsung dari, besoknya langsung gitu? Hari itu juga, bukan besok lagi. Jadi malamnya? Jadi kan kejadiannya kan jam 1:30 malam. Iya. Begitu bangun tidur, anak saya ngomong kan, udah nggak kuat tinggal di rumah ini. Nah, ketika dia bilang yakin mau keluar dari rumah itu, saya dan anak-anak izin ke mertua. Izin ke mertua, dapat izin, langsung cepet-cepet packing barang, langsung saya pergi ke wihara. Karena saya nggak ada tempat tujuan lain. Saya cuma ingetnya pendeta wihara ini yang udah saya anggap kayak keluarga sendiri juga, seperti Mama Rohani. Jadi saya telepon beliau angkat kaget. Hah, kamu digebuk lagi? Cepetan ke sini. Kapanpun juga
wihara ini kayak rumah Tuhan, untuk siapa aja welcome. Saya datanglah ke sana. Di situ saya dirangkul, dipeluk semua. Saya sebenarnya malu. Soalnya ketika saya ke wihara, ada jemaat-jemaat lagi sedang berdoa juga sembahyang. Jadi saya sebenarnya juga malu, penuh luka gitu loh. Tapi ya saya bersyukur saya masih ditolong. Iya. Dari wihara itu langsung dibawa ke polisi. Dari wihara itu anak saya baru ngomong kan, minta tolong cari polisi untuk melindungi kami. Terus saya sempat yakin ya kok. Dia bilang iya Ma. Terus saya bilang siapa yang jaga adikmu kalau mama pergi gitu kan. Koko yang jaga katanya. Koko bantu jaga. Akhirnya udah saya nelpon Kak Seto. Dari di kediamannya Kak Seto itu Pak Seto, beliau Kak Seto, ya. Iya bersama 3 anak. Dari awal beliau udah bilang, Ibu jangan balik lagi ke Surabaya. Tapi waktu itu saya masih ada dilema. Saya bilang kalau saya nggak balik, saya pasti digugat cerai. Dari beliau bilang, ya udah kalau mau gugat cerai aja Bu. Perkawinan Ibu udah sangat tidak sehat, udah toksik banget. Dan suami saya ketika saya tunjukin rekaman CCTV yang 2019 itu, dia bilang katanya ini kayak udah orang gangguan jiwa katanya, udah kayak psikopat gitu loh. Nah saya juga kayak waktu itu kan saya bilang ya anak saya nih saya menunggu mental anak saya dulu siap nggak gitu loh. Kalau makanya saya bilang saya sampai punya keberanian keluar dari rumah, lalu akhirnya visum juga itu karena anak saya yang Mah, ayo Mama harus cari polisi, cari pertolongan, minta kita untuk dilindungi. Baru saya berani. Karena saya pernah menemui beliau Kak Seto, saya telepon Kak Seto juga pesan. Ketika yang saya habis ketemu dia itu kan dia bilang, Bu, nanti kalau sampai kejadian lagi, telepon saya ya. Siap Pak, saya bilang. Bener kejadian lagi. Soalnya memang si suami saya tuh udah kayak gebuk, nanti bilang iya tahu salah, abis itu udah. Tapi abis itu ngulang lagi, saya bingung gitu loh. Kayak yang saya bilang kalau saya lihat ya, ternyata kalau lelaki yang udah suka main tangan, main kekerasan itu kayaknya udah habit ya, udah karakter. Mau dia bilang iya minta maaf, berubah. Pernah dia nangis-nangis minta maaf juga, dia tahu salah. Pernah juga yang perempuannya itu selingkuhannya sampai hamil dikuret, dia malu sebenarnya dia tahu, dia ketahuan kan, dikuret kan, hamil kan. Dia minta maaf, nangis juga. Tapi kok ya dilakukan lagi. Selingkuhnya berjalan lagi dengan cewek yang sama lagi. Udah gitu main tangannya sama lagi. Udah tahu pukul saya sakit, udah tahu dia minta maaf juga, pernah minta maaf, dilakukan lagi. Makanya dari situ saya mikir, ini udah kayak satu habit aja, nggak bisa berubah dia. Nah terus karena anak saya juga kan yang bilang, anak saya sudah siap juga, udah menerima, barulah saya ada keberanian untuk visum gitu loh. Nah awalnya tujuan saya tuh maunya visum dulu. Karena saya tahu waktu itu ketika saya digugat cerai yang di tahun Februari 2021 ya di Surabaya, itu saya sampai dikasih tahu sama pengacara saya yang dulu itu sama Panitera bilang, Ibu ada di KDRT? Ada. Untuk buktiin KDRT Bu harus ada visum. Saya tanya wajibkah Pak? Gitu loh kan. Wajib. Di Indonesia ini hukumnya kalau memang ada KDRT wajib visum sebagai kayak anggapannya itu kayak bukti sah. Kalau Ibu hanya ngomong doang, tunjukin foto, itu nggak bisa 100% dianggap kayak sah gitu loh. Nah dari situ saya kan belajar lagi kan, saya tahu oh ternyata kalau mau buktiin KDRT kita harus visum. Nah dari situ saya bilang karena anak saya juga udah menerima, mengizinkan, bahkan mengencourage mamanya lagi, Mah telepon cari polisi untuk bantu kita, melindungi kita. Kalau enggak papa nanti nyari kita terus, marah-marah terus, nyerang mama terus, mau nyakitin mama lagi, mau bunuh mama lagi. Aduh saya juga ya udah oke. Saya beranikan diri kan. Dari saya telepon Kak Seto itulah saya diarahkan ke Polda Jatim. Kak Seto langsung menelpon ke ketua kanitnya itu Bu Yasinta waktu itu. Dia bilang waktu lagi Idul Fitri itu pada semua lagi libur. Terus akhirnya Bu Yasinta iya tetap dibantu karena Kak Seto yang nelpon. Kak Seto nelpon, Bu Yasinta masuk, Bu Yasinta hubungin saya, Bu saya dapat arahan dari Pak Seto. Ibu langsung ke Polda Jatim ya, di Skrimum ya, yang kriminal umum itu. Saya carilah, ya udah ketemu langsung saya diminta keterangan, difoto. Setelah di BAP diminta keterangan, baru saya diantar ke rumah sakit yang dirujuk. Disitulah proses visumnya terjadi gitu loh. Saya baru tahu. Dan itu kemudian kasusnya pelaporannya itu diproses ya sampai pengadilan ya. Diproses, tapi sebelum naik ke kejaksaan pengadilannya sebenarnya itu sempat digantung juga. Saya berulang kali ditelepon hanya untuk diminta keterangan tambahan. Lalu saya tanya berikutnya gimana perkembangannya? Masih tetap belum digelar perkara, masih digantung lah diputar-putar.
Sampai berapa lama? 6 bulanan. 6 bulan ya. Sampai akhirnya saya waktu itu kan saya udah merasa ya, udah ada feeling. Terus sebelum saya merasa feeling gak enak, maksudnya ini kenapa ya kasus kok digantung ya? Ya itu saya diteleponin terus, disuruh untuk berdamai. Damai ya. Jadi kayak seakan-akan tuh saya kayak diarahkan, didesak sampai nggak bisa apa-apa selain berdamai. Nah, makanya saya bingung. Terus saya tanya, saya sempat nanya loh ke penyidiknya. Waktu itu namanya Bu Masyita, saya bilang, Bu, kenapa ya Pak Irsan sampai sekarang kok belum ditahan ya? Sudah berjalan 5 bulan waktu itu ya. Saya dipanggil yang kesekian kali untuk di BAP. Saya tanya, kenapa sampai sekarang belum ditahan? Dijawabnya begini, Bu, kalau mau ditahan itu ada banyak ini ya Bu tingkatannya. Kan Ibu nggak sampai luka parah, nggak sampai patah tulang, nggak sampai opname, nggak sampai luka berat. Terus saya langsung bengong aja, saya langsung dalam hati kayak, loh, berarti harus sampai saya mati dulu kah? Harus saya sampai kehilangan tangan, atau masuk rumah sakit, atau cacat permanen, baru saya dianggap berat gitu ya. Padahal ini udah ngeri loh setiap hari. Saya di Jakarta aja tuh juga, selama saya udah pisah ya pulang ke rumah, itu suami tuh masih sering nyari saya bilang gini, cabut tuh laporan KDRT-nya, baru saya kasih uang. Kan diintimidasi kan, dicari terus gitu loh. Terus saya bilang gini, saya cuma dipaksa untuk berdamai gitu loh. Jadi yang saya merasa setelah saya jalanin, saya merasa gini, berarti kalau saya seorang korban KDRT, saya lapor pun ujung-ujungnya apa sih? Cuma disuruh damai berarti. Di mana haknya saya yang saya ingin minta keadilan gitu loh. Padahal penyiksaan saya nggak cuma sebulan loh, nggak cuma sehari. Bertahun-tahun dan berulang kali. Yang terekam CCTV hanya 3 kejadian. Yang tidak terekam tuh banyak. Saya juga hampir mati kena timpuk susu 1 liter 1 botol dari lantai 2 dilempar sama si Irsan. Untung aja luput. Coba kalau nggak luput, ini kepala jadi apa? Itu tidak terekam CCTV. Tapi saya mengalami itu. Sampai ribut juga satu rumah. Sampai anakku juga tahu. Nah, jadi kasus KDRT Mbak Krisni ini udah masuk ke proses pengadilan ya. Sudah pelakunya juga divonis ya. Sudah terbukti bersalah. JPU menuntut 3 tahun penjara, tapi hasil vonisnya hanya 1 tahun penjara, terbukti bersalah tetapi tidak ditahan. Tidak ada penahanan dari awal, tidak ada penahanan. Nah, setelah si Irsan nggak puas, dia banding juga kan, dia minta bebas tidak bersalah. JPU juga banding dikarenakan kan tuntutannya 3 tahun. Tapi kan vonisnya cuma 1 tahun, berarti kan di bawah 50%. Akhirnya sama-sama banding ke pengadilan tinggi. Setelah di pengadilan tinggi ternyata hanya menjadi 8 bulan pencobaan. Jadi hanya 8 bulan. Betul. Ya. Jadi artinya si pelaku sama sekali nggak ditahan akhirnya. Tidak ditahan, tidak ada penahanan, dan saya lihat juga tidak ada efek jera pun tidak ada tuh kayak. Nah, dari kasus yang terjadi, artinya kan sebenarnya udah tinggal rumah yang berbeda kan sekarang bagus, dan anak-anak setelah kasus pengadilan itu, pelaporan itu dan kemudian pengadilan kan tinggal di Jakarta ya. Betul. Suami di Surabaya. Betul. Gitu. Nah, apakah proses relasi pernikahannya itu masih berlangsung? Kami belum bercerai. Tapi sampai akhirnya sekitar Agustus tahun inilah saya baru digugat cerai oleh suami. Saya digugat cerai. Sekarang sedang berlangsung aja sih di pengadilan Jakarta Utara ya, tapi belum ketok palu. Kenapa alasannya itu? Kalau dari Irsan dia yang gugat saya sih, dia bilang ya saya bukan istri yang baik, terus ya saya sudah nggak tinggal di Surabaya, terus saya dibilang istri boros, selalu ya dicari kesalahan lah. Ya, tapi kan misalnya kalau Mbak Krisni punya, ya katakanlah punya tekad yang kuat gitu ya, dengan modal pengadilan bahwa memang sudah terlepas dari hukumannya yang kita kecewa, katakanlah cuma 8 bulan akhirnya ya. Itu kan bisa menjadi kayak semacam modal atau bahan materi bahwa apa yang digugat disampaikan oleh suami itu kan nggak benar gitu. Betul. Nah, itu kenapa nggak dipakai? Di pengadilan perceraian saya tunjukkan kok semua. Saya maksudnya saya ajukan semua fakta, baik yang KDRT, baik yang perselingkuhannya itu saya udah ajukan di proses pengadilan perceraian saya. Saya tunjukkan itu semua sebagai fakta, sebagai bukti juga. Sudah. Tapi ya keputusan kan ya bukan di saya ya. Dan itu belum ya? Belum ketok sampai palu. Sekarang belum. Karena masih berjalan proses sidangnya kami. Masih berjalan. Nah,
Mbak Krisni sempat cerita ke saya bahwa dalam proses setelah pengadilan KDRT itu, vonis KDRT kan kemudian pihak suami melaporkan, Betul. ya melaporkan soal bahwa Mbak Krisni Dituduh mencuri, mencuri, ya ya. dituduh konon mencuri Betul. barang perhiasan dia, ya Ya. itu gimana? Bisa mungkin diceritakan? Itu kan artinya sebenarnya si suami ingin melawan balik. Betul. Ya, Dia ingin balas dendam. Iya, apa Betul. yang sudah dilakukan Iya. oleh Mbak Krisni. Jadi ceritanya gini, setelah saya lapor ke KDRT kan, terus ternyata yang saya bilang setelah 6 bulan digantung, saya disuruh damai, tapi saya bilang saya nggak mau damai. Bukan karena saya keras kepala, memaafkan sih memaafkan. Tapi kan damage already done ya, maksudnya kerusakan sudah terjadi. Saya juga sudah bonyok. Ya harus ada konsekuensi dong, harus ada pertanggungjawabannya. Apalagi kita tinggal di negara hukum. Masa saya dibilang suami katanya, ngapain kamu balas dendam pakai lapor polisi? Ini bukan balas dendam, saya bilang. Kita hidup di negara yang ada landasan hukum. Apalah gunanya hukum kalau jika memang kita semua main hakim sendiri? Contoh, kamu digebuk, ya saya gebuk balik sampai dia hancur habis bahkan mati gitu ya. Terus apa? Itu baru hukum yang benar. Itu baru dibilang keadilan. Sedangkan saya nggak mau pakai cara begitu. Kalau saya lapor, sebab percuma. Soalnya saya sudah ngerasain loh ketika saya diserang, saya kalah tenaga, nggak ada tenaga untuk ngelawan. Jadi apa gunanya juga saya pukul dia balik? Nggak ada guna. Yang ada tangan saya juga kesakitan pasti kan. Nah kalau saya pemikirannya kita serahkan aja ke pihak yang berwajib. Iya, Toh karena kita- memang kan udah ada aturannya Iya, juga gitu. Iya, itu yang saya lakukan. Jadi saya nggak mau main hakim sendiri, saya serahkan aja ke pihak yang berwajib. Tapi ternyata, mohon maaf kata, tidak berjalan kan kalau saya lihat ya, hukumnya ya. Yang ada saya suruh damai, ketika saya nggak mau damai, yaitu suami tambah marah. Dia ngancam saya, terus akhirnya dia cari kesalahan saya, ngelapor saya balik, balas dendam, dengan menuduh saya pencurian. Saya dibilang maling cincin. Jadi cincinnya itu dari awal kami menikah, saya ingat waktu itu cincinnya itu dia kan diberikan oleh papanya. Nah dia tunjukin ke saya, ini cincin dikasih sama papa, simpenin ya. Ya saya simpan. Karena dari awal yang menikah kan saya yang ngerapin rumah, ngerapin kamar kan. Jadi saya yang simpan, saya tahu barang itu di mana. Dan saya simpan jadi satu dengan barang saya. Nah ketika barang itu jadi satu kan, jadi setiap kali dia mau pakai, dia ngomong ke saya keluarkan. Saya siapkan. Dia selesai pakai, dia taruh lagi di meja, saya simpan kembali. Bertahun-tahun seperti itu. Sampai akhirnya terjadilah keributan. Yang saya bilang setelah saya izin sama mertua, saya bisa keluar. Saya packing barang kan udah buru-buru kan. Udah dapat izin dari mertua aja udah bersyukur banget. Udah kayak aduh puji Tuhan. Cepet-cepet masukin barang, packing barang saya, barang anak 3 lagi. Bayangin paniknya kayak apa. Waktu itu untungnya aja si Irsan keluar. Kalau Irsan nggak keluar, saya rasa saya tidak ada kesempatan untuk keluar dari rumah. Ketika Irsan lagi keluar, mungkin ke rumah ceweknya lagi, saya izin sama mertua juga ngomong, mertua mama yang izin katanya gini, mama setuju kamu sama anak pergi ya, untuk keselamatan nyawa dulu. Mama, aduh semalam tuh sorry Krisni, mama udah tidur, mama nggak tahu kamu dipukul kayak gitu. Mama yang minta maaf, sampai mertua saya minta maaf. Saya bilang mama nggak usah minta maaf, yang salah bukan mama, yang pukul saya tuh Irsan, aku bilang. Mama nggak ada salah apa-apa. Saya sampai juga Pak Ikui, mertua saya minta maaf selama ini kalau saya banyak salah, bukan menantu yang baik, saya minta maaf. Akhirnya kami pamit baik-baik, pelukan, saya pergi packing barang buru-buru di situlah. Karena barang perhiasan disimpan jadi satu, kebawa kan, nggak sengaja kebawa kan. Ya itulah, karena terbawa oleh saya. Ketika saya pulang Jakarta pun saya nggak inget, saya masih bawa cincin itu. Saya nggak inget, tiba-tiba aja tanggal 6 November, dia WA saya. Cincin aku kemana? Ya baru saya sadar, oh iya, ada cincin dia di barangnya saya kan. Saya jawab jujur, ada chattingannya. Yang saya jawab bilang, iya sorry nggak sengaja kebawa. Ada di aku bilang kan. Nanti kalau aku ada ke Surabaya, saya balikin ya. Tapi saya nggak berani kirim pakai kurir karena takut hilang. Itu barang berharga kan. Nah ternyata. Artinya itu kan bukan dicuri ya. Tuh, gitu. saya ngaku jujur kan. Saya bilang, oh iya saya juga baru ingat gitu loh. Selama 6 bulan saya pulang aja, saya juga udah barang berharga saya nitip ke mama, titip taruh berangkas ya. Hanya untuk simpen aja di rumah gitu loh, tempat aman kan. Dan kalau mau dipakai kan bisa tinggal diambil balik. Maksud saya gitu loh. Artinya tuduhan mencuri itu adalah mengada-ngada ya. Iya. Dan sampai sekarang gimana kasusnya yang laporan Saya pencurian sudah itu? dijadikan tersangka. Saya bahkan sudah dipanggil bolak-balik ke Surabaya. Saya sudah foto dianggap seorang kriminal. Saya sampai foto disuruh pegang papan ya, ditulis
nama siapa, bin anak siapa gitu. Saya sampai nangis waktu itu. Saya ingat, saya nangis, nggak kuat menahan nangis karena saya merasa sebagai istri, sebagai wanita, harga diri saya itu benar-benar dihancurkan, diinjak, dipermalukan, dianggap sebagai penjahat. Kalau memang saya seorang penjahat, yaudah saya pasti terima gitu kan. Tapi dalam proses yang kasus ini dari pihak suami atau misalnya ibu bapaknya itu nggak ada permintaan misalnya agar Mbak Kris ini damai apa gimana? Pernah dari pihak mertua datang ke Jakarta, bilangnya kangen lihat cucu. Saya kasih kok, nggak menghalangi kan. Dia datang lihat cucu. Nah ketika dia datang itu sampai anak saya sendiri, Koko, anak saya paling gede Koko Rafael itu dia mau balikin cincinnya ke akongnya. Kan manggil kakeknya akong kan. Ini lo Kong, titip ya kasih papa. Ditolak sama akongnya. Kenapa? Dia bilang, papa nggak ikut campur, aku nggak ikut campur. Itu urusan papa mamamu. Soalnya udah dilaporin saya. Jadi ketika dia datang kan nitip aja kan. Ini loh, anakku ngomong, ini loh Kong yang dipermasalahkan papa. Balikin ya, titip kasih papa tuh ya. Nggak mau diterima. Nggak mau diterima. Ada mama papa saya juga melihat satu ruangan semua kok. Anak saya pun akhirnya marah, yang anak saya yang paling gede. Ya udah kok gitu saya buang aja cincinnya. Saya sampai bilang anak saya jangan. Kalau hilang mama lebih bahaya lagi, lebih disalahin lagi. Balikin aja ke mama simpen lagi. Itulah sebenarnya mertua juga udah berulang kali ada ke Jakarta, bukan sekali doang ya. Dia waktu itu juga minta ngomong ke mama saya, izinkan saya kembali lagi ke Surabaya. Tapi dari orang tua saya sendiri tidak marah, cuma mama saya itu udah terlalu hancur, udah terlalu kayak hatinya tuh udah miris, udah kayak gak sanggup Relain anaknya kembali lagi, dia ngomong. Dia bilang kalau anak saya balik Surabaya bisa mati. Nanti tiba-tiba saya ditelepon, ambil nih mayatnya Kris nih, gimana? Mama saya sampai kayak udah nggak sanggup deh. Saya nggak bisa ngelupain mama saya kalau waktu di Jakarta ya kita pulang, mama sambil nangis sambil meluk saya. Itu terjadi kok, maksudnya kayak yang penting mama cuma bilang kamu nggak mati ya, mama udah seneng kamu pulang ke Jakarta, udah jangan balik lagi. Jadi orang tua saya udah nggak rela saya dikembalikan lagi ke Surabaya. Siapa sih yang rela? Kita semua punya anak bisa ngerasain nggak? Ada nggak sih yang mau anaknya dinikahkan, diselingkuhin, masih digebuk lagi, masih disalahin lagi, dijadiin keset kaki. Semua pelampiasan salahnya semua di istri. Padahal dia yang selingkuh. Padahal yang saya dengar dari cerita Mbak Kris nih, Mbak Kris itu bagus ya kuliahnya di Australia. Iya. Saya tadi lupa cerita ya. Maksudnya sebenarnya kalau misalnya mau kerja yang baik, mau mandiri sebenarnya bisa ya, tapi bisa. karena memilih menjadi menikah istri dan anak betul. gitu ya. Dan suami saya juga dari tradisi keluarganya ya kalau saya lihat ya, istri itu tidak dikasih bekerja. Maksudnya cara pemikirannya keluarga suami saya gitu, dari suami saya. Istri ya beranak aja, udah pokoknya kalau duit dia yang cari, dia yang cukupin. Jadi saya sampai meninggalkan pekerjaan karir ya. juga semua saya di Australia karena menikah ikut dia. Dan ketika saya menikah kan langsung ya kebetulan subur juga ya, langsung punya anak. Disitulah setelah saya punya anak saya nggak dikasih kerja. Makanya saya bilang kayak saya nggak punya penghasilan apa-apa dan semua tuh terima dari suami aja. Cukup nggak cukup dijatahin nih sebulan segini ya. Dan dia ngasih saya uang bulanan pun juga cuma dihitung anaknya saja. Tidak ada dihitung nih khusus buat kamu, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Oke, jadi ini cerita Mbak Kris ini cukup sangat lengkap justru lengkap banget dari awal sampai kasus pencurian ini yang kemudian menjadi tersangka ya Mbak Kris, dan sampai sekarang masih belum ada kepastian hukum dari pihak kepolisian pun juga sudah digelar perkara pun ya. Sudah gelar perkara dan sudah jelas tidak ada mens rea-nya. Jadi tidak ada niat pencuriannya, niat jahatnya pun tidak ada. Oke Mbak Kris, semoga kasus yang Mbak Kris jadi tersangka itu, kasus pencurian cincin suami ya, itu semoga tidak berlanjut ya, karena kalau kita ngelihat dari mens rea, niat atau bukti-bukti yang lain juga, apalagi relasi masih sebagai suami istri ya. Betul. Nah kita berharap ya Mbak Kris dan anak-anak semakin kuat ya. Jadi sekarang kondisi anak-anak udah mulai lebih baik. Lebih baik. Kami ya. puji Tuhan berangsur pelan-pelan dipulihkan. Dan
selama ini yang mendampingi Mbak Kris ada misalnya psikolog untuk anak-anak juga gitu. Selama ini semenjak kami pulang ke Jakarta, saya mencari pertolongan kami juga menjalankan ke terapi trauma healing. Karena kami semua sadar, kami semua ya sudah terluka, sudah trauma. Jadi kita juga nggak mau ya berlarut-larut dalam keterpurukan, bersedih terus. Jadi saya juga ingin bangkit. Jadi saya cari pertolongan. Saya tanya-tanya, saya cari terapis mana yang bisa trauma healing gitu loh. Khususnya untuk anak-anak juga ya. Anak-anak juga menjalankan dan saya juga menjalankan. Iya, kalau Mbak Kris ini sebagai ibu memang harus kuat. Karena kalau ibu yang kuat itu pasti juga akan berimbas pada anak-anak untuk jadi kuat juga ya. Betul, benar sih. Nah selama ini ya, ini mungkin pertanyaan terakhir saya ya. Selama ini respon yang didapatkan Mbak Kris nih dari misalnya keluarga, dari saudara-saudara, terhadap atau mungkin dari teman-teman gitu loh, terhadap kasus yang terjadi pada Mbak Kris itu gimana? Karena saya pribadi kan sebenarnya baru tahu setelah mengadu ya, gitu ya. Kalau dari keluarga saya dan teman-teman saya sih, mereka semua mendukung ya, dan semua juga bilang nggak ada yang bisa mau terima lah digebukin seperti itu. Mau apapun percecokan dalam suami istri, dalam keluarga, nggak ada yang istri yang pantas digebuk seperti itu. Tapi ada juga nggak banyak sih ya, beberapa dan terutama dari keluarga suami juga kali ya. Ada yang bilang gini, buat apa sih udah digebuk berkoar-koar, bongkar-bongkar apa aib gitu kan? Ya. Kamu diem sendirilah katanya, ngapain gitu loh. Cobalah dipikir, kalau orang yang ngomong ini masalah internal, masalah keluarga, kalau di posisi dibalik aja deh, mau nggak sih kamu di posisi saya? Kamu udah kayak diinjak, digebuk, dicekek, udah kayak dianggap binatang gitu. Terus kamu cuma suruh diam aja, bungkam. Itu karena saya diam itu yang membuat saya tambah depresi, yang gila gitu loh. Betul. Juga ya. Merasa kayak diri kita tuh kayak nggak ada harganya, nggak ada arti untuk hidup. Bikin kita tambah stres, tambah kayak ya hancur gitu. Iya, memang kayak dihancurkan harga diri sebagai manusia. Betul, ya. Bukan hanya sebagai perempuan dan ibu, tapi juga sebagai manusia. Betul. Ya. Sebenarnya saya ingin speak up permasalahan saya ini bukan untuk buka aib, bukan untuk kayak pamer, bukan. Tapi saya berharap dengan lihatlah situasi kenyataan kita sekarang ya, yang mengalami hal serupa seperti saya itu nggak cuma saya. Banyak, bahkan lebih parah. Seperti data kan, tadi juga data menunjukkan itu kan. By data, by fakta kan. Dan banyak yang lebih parah dari saya, sampai kehilangan nyawa, ya kan. Karena mereka nggak speak up, mereka nggak bicara, ketutup kan, nggak ada yang tahu. Tapi sebenarnya banyak itu udah parah. Jadi saya hanya berharap untuk mengedukasi masyarakat dan wanita-wanita di luar sana. Bahwa it's not okay kalau kita digebuk seperti itu. Bukan berarti kita pantas digebuk, bukan berarti kita kayak terhina atau kayak rendah banget gitu loh jadi manusia. Dan kita masih punya hak untuk hidup yang layak, yang baik gitu loh. Apalagi kan saya juga, selama ini kan saya bilang, saya nggak juga hidup aneh-aneh, nggak ngedrugs juga, nggak narkoba. Sekarang melanjutkan hidup dengan 3 anak, juga berusaha untuk bangkit. Di mananya gitu loh. Kalau saya lapor polisi dibilang balas dendam sama si Irsan. Di mananya balas dendam? Kalau gitu jangan ada hukum dari awal. Ya. Oke, yang paling penting sebenarnya bahwa Mbak Kris ini udah berani, udah kuat hidup bersama 3 anak, itu sebenarnya yang paling penting, dan support dari keluarga kan pastinya ada ya, teman-teman juga ada ya. Nah jadi pemirsa Cokro TV, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Kris nih, bahwa kejahatan atau kekerasan dalam rumah tangga itu bukanlah aib ya. Justru itu kita tuh udah punya undang-undangnya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu merupakan tindakan kriminal. Jadi bukan misalnya menyebarkan atau membuka kejelekan-kejelekan suami. Tidak. Jangan sampai kemudian kekerasan itu terus berlanjut sampai kemudian kita sendiri yang tidak ya mati lah gitu istilahnya. Jangan sampai menunggu kehilangan nyawa atau lebih parah lagi. Jadi terima kasih loh Mbak Kris untuk sharingnya ya, dan ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua bahwa kita hati-hati juga gitu kan. Mungkin buat perempuan khususnya harus punya
apa ya, ini pelajaran juga nih kalau saya ngelihat dari Mbak Krisni ya. Udah studi bagus gitu kan, karir juga bagus. Ketika misalnya mau bersuami atau mau menikah, mungkin buat perempuan nih khususnya itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, karena ini bisa jadi bargaining juga. Bisa jadi tawar-menawar, bisa jadi bekal untuk perempuan ketika menghadapi suami ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Krisni. Makasih Kita juga, Bu. bisa minum kopi. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya langsung tutup aja ya. Baik pemirsa Cokro TV, terima kasih. Ini perbincangan yang cukup panjang, tapi semoga sabar mendengarkan ya. Karena banyak sekali pelajaran dan inspirasi yang kita dapatkan dari Mbak Krisni, dan semoga apa yang terjadi pada Mbak Krisni tidak terjadi pada keluarga kita ya. Kuat terus. Salam buat anak-anak ya. Ya. Baik, salam semua buat pemirsa Cokro TV. Dadah.